Ulangan 24. Ketika seorang pria mengambil seorang wanita dan menikahinya, bila kemudian dia tidak menyukainya lagi karena dia menemukan padanya hal yang memalukan, lalu ia menulis surat cerai baginya dan memberikannya ke tangan wanita itu, lalu mengusir wanita itu dari rumahnya. Ketika wanita itu keluar dan pergi dari rumah pria itu, kemudian menjadi istri pria lain. Apabila suami yang kemudian itu tidak mencintainya lagi, lalu menulis surat cerai baginya dan memberikannya itu ke tangan wanita itu, lalu mengusir wanita itu dari rumahnya, atau karena suami yang kemudian itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menceraikannya tidak boleh mengambilnya kembali dan menjadikannya istri setelah wanita itu dicemarkan. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Yahwe. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang akan diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu sebagai milik pusaka. Ketika seorang pria baru saja mengambil istri, dia tidak boleh pergi berperang dan tidak boleh ditugaskan hal apapun. Ia bebas berada di rumahnya selama 1 tahun dan benar-benar menyukakan hati wanita yang diambil sebagai istrinya itu. Tidak seorang pun boleh mengambil batu kilangan atas dan batu kilangan bawah sebagai jaminan, karena dia mengambil nyawa seseorang sebagai jaminan. Apabila seseorang didapati sedang menculik seorang saudaranya dari antara orang Israel dan telah memperlakukannya seperti seorang budak dan menjualnya, maka penculik itu harus mati, dan engkau harus membuang yang jahat dari antaramu. Hati-hatilah terhadap penyakit kusta, agar engkau memperhatikan dengan seksama dan melakukan seperti yang telah diajarkan para imam orang Lewi kepadamu. Maka, seperti yang aku perintahkan kepada mereka, demikianlah kamu harus melakukannya. Ingatlah apa yang dilakukan Yahwe Elohimmu kepada Miriam di dalam perjalanan ketika kamu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, pinjaman apa saja, kamu tidak boleh masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil jaminannya. Engkau harus berdiri di luar, dan orang yang meminjam kepadamu itu harus membawa keluar jaminan itu kepadamu. Dan apabila dia orang miskin, janganlah engkau menahan barang jaminannya itu semalaman. Engkau harus mengembalikan barang jaminan itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya dia dapat tidur memakai pakaiannya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau menjadi benar di hadapan Yahwe Elohimmu. Janganlah engkau menindas seorang pekerja harian yang miskin atau yang membutuhkan, baik dari antara saudaramu maupun dari orang asing yang ada di negerimu, di dalam gerbangmu. Pada hari itu juga engkau harus memberikan upahnya sebelum matahari terbenam, sebab ia miskin dan telah mengharapkan upahnya itu dalam hidupnya, supaya jangan dia berseru kepada Yahwe mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, dan janganlah anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau menghalangi hak orang asing atau anak yatim, dan janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai jaminan. Tetapi engkau harus mengingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di Mesir, dan Yahwe Elohimmu menebusmu dari sana. Untuk alasan itulah aku memerintahkan supaya engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu dan melupakan seberkas di ladang, janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Haruslah itu menjadi bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Yahwe Elohimmu memberkati engkau di dalam segala usahamu. Apabila engkau memetik buah pohon zaitunmu, janganlah memeriksa lagi dahan di belakangmu. Haruslah itu menjadi bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan buah anggur dari kebun anggurmu, janganlah memetiknya sekali lagi. Haruslah itu menjadi bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Dan engkau harus ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini.